Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan Abbas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan UAS BIM 2 yang berkaitan dengan multistory. Untuk langkah pertama, kita buat project baru dengan kita beri nama multistory. Lalu kita klik next, lalu finish. Lalu kita klik 2 pada bagian putih plan di sini. Kita klik 2 kali. Untuk apa? Yakni untuk kita memulai start building structure wizard. Lalu kita OK. Lalu di sini kita lihat ada storage. Storage di sini adalah berapa lantai akan kita buat. Untuk itu kita lihat soalnya. Untuk soal-soal di sini sudah dapat kita lihat apa saja yang kita butuhkan untuk membuat multistory. Di sini kita lihat ada 6 bagian, yakni yang pertama fondasi, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Kita buat di sini 6. Lalu di number per structural levelnya juga 6. Lalu untuk tingginya kita lihat di soal. Untuk tinggi lantai 1 5.000 dan untuk tinggi lantai lainnya 4.000. Dan di sini kita membuat 4.000 terlebih dahulu. Lalu untuk slab thickness atau ketebalan plat di soal dilihatkan bahwa tebal plat 150. Lalu kita OK. Lalu di sini kita masuk terlebih dahulu ke floor management. Ini kita lihatkan semuanya. Karena kita tidak memerlukan basement dapat kita delete. Lalu ini kita bisa ganti dengan rooftop. Ya. Lalu untuk tingginya. Untuk di sini saya tulis min 2100. Mengapa min 2100? Karena min 1000 karena 1500 ditambah 600. Yakni dari kita bisa lihat di soal bahwa tinggi kolom pedestal yaitu 1500 dan tinggi pondasi footplat yaitu 600. Untuk tebal plat saya membuat 150 sesuai soal. Dan untuk ground floor atau lantai pertama seperti yang kita tahu di soal tadi 5.000. Kita tulis di sini 5.000. Seperti ini. Sekarang kita cek untuk lantai ke atasnya apakah sudah benar. Ini sudah 9.000. Sudah benar. Sudah benar. Nah, sudah benar. Lalu untuk di strukturnya kita samakan dengan apa yang kita tulis tadi. Untuk yang paling bawah yakni min 2100 dan yang paling atas 21600. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Ya. Di sini basement bisa kita ganti dengan foundation. Dan ini bisa kita ganti dengan rooftop. Nah, ini masih tanda tanya. Harus kita ikutkan foundation. Klik OK. Oke. Sekarang kita bisa mulai. Untuk langkah pertama kita akan membuat grid. Untuk membuat grid, yakni kita bisa lihat di soal. Untuk membuat grid itu terdapat di architecture, lalu di design, dan axis grid. Kita bisa lihat di axis grid ini ada X direction sama Y direction. Arah X dan arah Y. Untuk arah X-nya bisa kita lihat. Untuk arah X-nya di sini yaitu ada 5.000, 6.000, 2 kali 7.000, 6.000 dan 5.000. Dan untuk arah Y-nya ada 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 dan 6.000. Jadi untuk arah Y-nya ada 5 kali 6.000. Kita tuliskan di sini.
Kita bisa lihat sudah 5.000, 6.000, 2 kali 7.000, 6.000 dan 5.000. Untuk arah Y-nya sudah 5 kali 6.000. Ini kita klik di sini. Setelah grid sudah berhasil kita buat, kita akan membuat footplot-nya. Kita buat footplot di foundation. Kita buat di sini layout. Untuk grid-nya kita abu-abukan. Ya. Untuk membuat footplot itu kita bisa buat di engineering, lalu block foundation. Kita bisa lihat untuk ukuran footplot, untuk memudahkan, kita lihat dulu detail semuanya yang ada di sini. Untuk pondasi footplot itu 150 kali 150 dan tinggi 600. Untuk pedestal itu 40 kali 60, untuk kolom 40 kali 60, untuk balok arah X 40 kali 70 dan balok arah Y 35 kali 60. Lalu untuk balok slope itu 25 kali 30 dan tebal plat 15 atau 150. Kita akan membuat plat. Kita lihat untuk pondasi footplot itu 150 kali 150, tingginya 60. Ini sudah 150 kali 150, tingginya 60. Dan untuk di sininya, saya untuk top levelnya memakai fixed component height dan bottom levelnya memakai relative to lower plane. Ini untuk garis referensinya kita buat di bottom level of foundation karena kita membuat footplot dari bawah. Lalu untuk fixnya ini sudah menyesuaikan dengan tinggi footplotnya yaitu 600. Lalu kita oke. Lalu kita pasangkan. Ini pastikan sudah berada di bawah. Kita buat dulu satu garis. Nanti kita tinggal kopikan ke bawahnya agar lebih mudah. Kita escape. Ini tinggal kita copy ke bawah. Mohon maaf, kita ulangi lagi. Kita copy lagi. Kita copy lagi. Ya. Lalu untuk bagian depannya yang di copy hanya ini saja sesuai dengan permintaan soal. Ya, seperti ini. Setelah footplotnya sudah jadi, kita akan membuat kolom pedestal. Kita bisa membuat kolom pedestal di kolom. Lalu untuk ukurannya kita cek di soal. Untuk pedestal yaitu 40 kali 60. Di sini sudah 40 kali 60. Lalu untuk height-nya untuk ini garis referensinya kita buat di bottom ground level atau titik nolnya. Lalu
Untuk ininya kita buat di bottom level of foundation-nya. Lalu untuk offsetnya kita sesuaikan dengan tinggi foot plate-nya, yaitu 600. Ini kita klik OK. Kita klik OK. Lalu kita buat. Ini kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Kita gambarkan seperti meletakkan foot plate tadi. Lalu ini bisa kita copy. Kita cek untuk penggambarannya. Ini sudah benar. Ini sudah berada di bawah semua dan letaknya sudah benar. Setelah itu kita membuat sleeve. Untuk membuat sleeve kita bisa membuat di strip foundation. Untuk sleeve-nya kita lihat di soal, yaitu 250 kali 300. Nah, ini 250 kali 300. Karena ini 250, usahakan kita buat di tengah, yakni kita bagi menjadi 125 dan 125. Lalu untuk ininya kita buat ini garis referensinya di bottom ground level. Bottom level ground titik 0. Lalu ininya kita pakai fix component height. Ini sudah 300 menyesuaikan dari tinggi sleeve-nya. Kita OK. Kita OK. Lalu kita buat sleeve-nya dengan cara seperti ini. Kita cek apakah sudah benar. Ya, sudah benar. Kita lanjutkan. Kita buat sleeve dengan arah X terlebih dahulu. Nanti kita bisa copy seperti tadi. Seperti ini. Atau kita bisa buat arah Y terlebih dahulu. Sudah, ini tinggal kita bisa kopikan.
copy. Kita copy lagi. Ini kita cek dulu apakah sudah benar. Nah, sebelah sini ternyata kurang ke bawah. Kita turunkan. Seperti ini. Kita copy lagi. Kita cek, karena slough sudah, kita sekarang membuat plat. Untuk membuat plat, kita bisa ke slab. Untuk tinggi plat, sesuai soal 150. Dan untuk ininya, untuk top level saya pakai relative to upper plane. Dan bottom levelnya saya pakai fixed component height. Untuk top levelnya itu garis referensinya kita samakan dengan bottom level ground floor-nya. Lalu ini sudah fix 150 sesuai dengan tinggi plat. Lalu kita oke. Kita gambar platnya. Ya, ini ternyata ada slough yang masih kurang turun. Kita turunkan dulu. Ya, kita lanjut untuk membuat platnya. Slab. Ini sudah sesuai. Tinggal kita oke. Lalu kita buat. Mohon maaf, kita ulangi. Slab sudah sesuai 150. Kita oke. Kita gambar. Kita cek apakah sudah benar. Ya, sudah benar. Kita lanjutkan.
Kita cek lagi. Ya, sudah benar. Kita lanjutkan yang ketiga. Kita cek. Ya, sudah benar. Setelah ini kita tinggal main copy saja. Yang ini kita copy ke sisi yang sebelah sini. Yang ini kita copy ke sisi sebelah kanannya. Dan yang ini kita copy juga ke sebelah sini. Lalu semuanya kita bisa tinggal copy ke bawah supaya lebih cepat. Ya, seperti ini kita cek apakah sudah benar. Ya, sudah benar. Selanjutnya kita akan membuat kolom di lantai 1 atau di bagian ground floor-nya. Kita bisa pindah ke ground floor. Kita tulis dulu layout di sini. Kita merah dan ini bisa kita abu-abukan. Seperti ini. Kita buat kolom. Untuk kolomnya kita lihat 40 kali 60 atau 400 kali 600. Sudah 40 kali 60. Lalu untuk ini top level saya pakai relative to upper plane dan bottom levelnya saya pakai relative to lower plane. Untuk top levelnya, untuk garis referensinya kita dari top level ground floor-nya dalam ketinggian 5000. Karena jika kita lihat di soal, untuk ground floor-nya 5000 kolomnya. Lalu untuk bottom levelnya, garis referensinya di bottom level ground floor atau titik nolnya. Setelah itu offsetnya ini yakni mengikuti, mohon maaf karena di bottom level ground floor untuk kolomnya ya, ini untuk offsetnya sudah sesuai dengan tinggi kolomnya yakni 600. Ini pastikan sudah concreting work. Lalu kita oke. Kita buat kolomnya. Ini mohon maaf ada yang salah. Untuk di sininya kita buat ininya 0. Karena dia bereferensi dari bottom level ground floor-nya atau titik nolnya. Kita oke. Kita oke lagi. Kita delete terlebih dahulu. Kita cek apakah sudah benar. Ya, sudah benar. Kita lanjutkan.
Cukup sampai di sini, nanti kita tinggal bisa copy ke bawah. Nah, seperti ini kita cek. Ya, sudah benar. Setelah kita membuat kolom, kita membuat balok. Untuk membuat balok, bisa di downstand beam. Kita cek ukurannya. Karena untuk balok ada arah X dan arah Y, kita buat arah X terlebih dahulu dengan ukuran 400 kali 700. Kita buat 400, tingginya 700. Karena ini 400, kita buat agar supaya di tengah dia 200. Ya, seperti ini. Dan untuk ininya, yang atas saya buat relative to upper plane, dan untuk bottom levelnya saya buat fix. Untuk ini garis referensinya yakni di top level ground floor. Ya, sudah benar. Lalu untuk komponen headnya, karena dia fix, dia sudah otomatis mengikuti dari tinggi kolomnya. Tinggal kita oke. Lalu kita oke lagi. Mohon maaf, sesuai dengan tinggi atau baloknya. Kita gambarkan baloknya. Ini kita gambar untuk arah X terlebih dahulu. Ya, kita cek apakah sudah benar. Ya, sudah benar. Kita lanjutkan. Nah, itu ini kita bisa copy ke bawah. Lalu kita membuat balok arah Y-nya. Untuk balok arah Y dengan dimensi 350 kali 600. Ini kita buat 350, 600. Ya, ini karena 350, kita buat di sini 175. Supaya dia bisa di tengah. Lalu untuk ininya sudah benar, top level ground floor, dan ini fix, dia menyesuaikan dengan tinggi baloknya, yaitu 600. Kita oke, kita oke. Kita gambar untuk balok arah Y-nya.
Kita cek terlebih dahulu. Ya, sudah benar. Sehingga kita bisa lanjutkan. Seperti ini saja, nanti tinggal kita copy ke bawah. Kita cek untuk baloknya. Ya, sudah benar. Setelah balok kita selesaikan, kita sekarang membuat plat untuk di ground floor-nya. Untuk membuat plat masih sama, kita pergi ke slab. Untuk tingginya masih 150. Lalu untuk ininya, kita bereferensi dari top level crown-nya. Sini, lalu ini sudah fix. Dia mengikuti dari tebal platnya 150. Kita oke. Sudah concreting work. Kita oke. Kita gambar platnya. Caranya sama seperti plat di fondasinya tadi. Kita gambar dulu. Kita cek apakah sudah. Ya, sudah. Kita bisa lanjutkan. Kita cek lagi. Ya, sudah benar. Bisa kita lanjutkan yang ketiga. Kita cek juga. Ya, sudah. Di sini kita tinggal main copy. Kita copy yang ini di sisi sebelah sana. Yang ini di sisi paling ujung kanan. Setelah kita buat seperti ini, bisa kita copy ke bawah.
Untuk di ground floor sudah. Untuk membuat tingkat ke 3, 4, dan 5, kita hanya cukup dengan mengcopy ini ke lantai ke atas-atasnya. Untuk itu kita cek dulu di soal. Seperti yang kita tahu, di sini terdapat bagian-bagian. Untuk lantai 2, diketahui bahwa denah sloof seperti ini. Mohon maaf, denah pembalokan. Untuk lantai 3 dan 4, denah pembalokannya juga seperti ini. Dan untuk roof, seperti ini. Nah, untuk mempermudah, kita copy saja terlebih dahulu, baru nanti kita bisa hapus mana yang tidak perlu ada atau sesuai dengan gambar ini. Di sini kita bisa Ctrl A, lalu langsung kita Ctrl C, copy. Lalu bisa kita copy di sini. Ini bisa kita hilangkan saja. Di sini kita copy, kita letakkan. Kita cek apakah sudah lurus. Nah, ternyata belum lurus. Ini tinggal kita move. Kita tentukan titik tengahnya. Kita letakkan di sini. Ya, sudah berada di tengah. Selanjutnya sama, kita bisa copy lagi ke lantai atasnya. Kita Ctrl A, kita select semua, lalu kita Ctrl C. Di sini bisa kita copy juga. Sini kita tulis layout dulu untuk mempermudah. Bisa kita hilangkan. Kita Ctrl V di sini. Kita cek dulu. Jika belum lurus, kita move seperti tadi. Selanjutnya sama, bisa kita Ctrl C lagi. Lalu kita copy ke lantai selanjutnya. Kita Ctrl V. Lalu kita move lagi supaya lurus. Ya, seperti ini. Sekarang kita cek untuk keseluruhan bangunannya, apakah sudah benar. Seperti ini. Lalu seperti yang saya bilang, kita cek untuk soalnya. Yang pertama untuk lantai 2. Untuk lantai 2 ini, di sini ada bagian bolongnya atau bagian yang kosong. Jadi untuk lantai 2 kita edit. Lantai 2 yakni ground floor. Ya, ini untuk lantai 2. Ini kita hilangkan. Ya, sudah seperti ini. Lalu kita cek lagi untuk lantai 3 dan 4. Untuk di pojok kanan atas dan pojok kiri atas tidak ada plat. Untuk lantai 3 terlebih dahulu. Kita hapus plat di sini. Selanjutnya di sini juga tidak ada. Ya. Begitu juga dengan lantai selanjutnya. Sini
kita delete, lalu di sini juga tidak ada, seperti ini. Lalu kita cek soal, dan untuk rooftopnya itu seperti ini. Jadi yang perlu kita hapus hanya bagian sininya saja. Ya, seperti ini. Sekarang kita lihat apakah sudah benar semuanya. Ya, sudah jadi seperti ini. Sudah benar. Sekarang kita cek. Ini per lantainya kita masih lihat terdapat beda tinggi. Nah, untuk caranya kita harus samakan elevasinya di sini. Ya, jika ini 5.000, di sini juga harus ikut 5.000. Jika di sini 9.150, kita harus ikutkan di sini juga 9.150. Seperti ini, kita samakan, dia 5.000. Kita oke. Lalu di sini kita samakan 9.150. Kita oke. Lalu di sini kita samakan 13.300. Di sini kita samakan 17.450. Oke. Kita close. Ya. Sudah kita lihat bangunan kita sudah jadi, sudah saling berdempetan. Ya, setelah gambar sudah berhasil kita buat atau project sudah berhasil kita buat, sekarang kita akan plot untuk tampak 3D atau isometri dan potongan sumbu X dan sumbu Y-nya. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu di sini untuk view 1. Kita buat tampak 3D atau isometrinya. Lalu di sini ada tampak atas atau plan-nya. Lalu untuk potongan kita buat di sini sumbu X, dan di sini kita buat sumbu Y. Pertama kita akan membuat tampak 3D sehingga kita sini merahkan. Lalu di sini bisa kita abu-abukan semua. Ya, seperti ini. Lalu kita pergi ke reinforcement. Kita grid view. Kita pilih right atau east elevation. Lalu kita klik. Lalu kita pilih load favorite. Kita buat di sini dengan nama 3D. Lalu kita select dan kita load. Lalu kita oke. Untuk kita bisa buat dari arah kiri maupun arah kanan. Di sini saya membuat dari arah kiri. Bisa kita letakkan di sini. Setelah tampak isometri terbuat atau tampak 3D terbuat, kita buat untuk potongan pada sumbu X dan Y-nya. Selanjutnya, mohon maaf, sebelumnya kita harus membuat tampak atas atau tampak plan-nya. Sehingga kita sini merahkan. Ini bisa kita kuningkan untuk tampak 3D-nya. Lalu kita pergi ke grid view lagi. Kita pilih tampak plan-nya. Bisa kita letakkan di sini. Mengapa kita harus membuat tampak plan terlebih dahulu? Hal ini dibutuhkan agar kita bisa membuat potongan X dan Y-nya. Setelah itu kita buat potongan X. Sini. Kita close. Kita pergi ke reinforcement sama. Lalu grid section.
Untuk sectionnya kita anggap ini untuk section ke-1, yakni sumbu X. Bisa kita letakkan di sini. Kita klik view-nya terlebih dahulu. Lalu bisa dari sini. Hingga sini. Kita letakkan di sini. Kita escape. Lalu kita buat potongan Y-nya. Caranya sama. Kita klik section. Lalu potongan 2. Untuk potongan Y bisa kita select dari tengah. Jangan lupa kita klik view-nya terlebih dahulu. Lalu kita potong dari tengah. Lalu bisa sampai sini. Ini merupakan potongan Y-nya. Bisa kita letakkan di sini. Setelah tampak 3D atau tampak isometri, tampak plan, dan potongan X dan Y-nya terbuat, lalu kita plotkan ke kertas A3 kita. Kita bisa lakukan hal tersebut di layout editor. Lalu kita pergi ke setup page. Kita formatnya pilih DIN A3. Lalu orientationnya kita pilih landscape. Lalu marginnya kita pilih without atau roll PDF. Lalu layout bordernya. Untuk inside-nya saya rubah menjadi hitam. Seperti ini. Lalu untuk filling marginnya kita buat ya sudah. Lalu setelah itu, setelah kertasnya sudah kita buat, untuk title blocknya kita pakai layout legend. Lalu kita pilih yang 22 layout name. Dia berada di kanan bawah. Setelah ini terbuat, kita masukkan gambar yang ingin kita plot. Di sini saya akan mencontohkan untuk cara plot tampak isometri atau tampak 3D-nya. Kita bisa masuk ke layout element. Lalu kita pilih drawing file. Kita pilih tampak 3D. Lalu bisa kita letakkan terlebih dahulu di sini. Lalu kita escape aja. Karena gambar terlalu besar, ini bisa kita scale. Kita pergi klik kanan di tengah, lalu properties. Untuk scale-nya saya buat 1:200. Ya, seperti ini. Lalu bisa langsung saja kita pindah. Dia di tengah sini. Ya. Setelah dia sudah berada di tengah, lalu untuk mencetak atau print, kita harus pergi terlebih dahulu ke print layouts. Kita tunggu. Lalu untuk printernya kita buat Microsoft Print to PDF. Kertasnya atau format A3 untuk numbers of copy 1 kali. Untuk orientationnya landscape. Lalu untuk output mode-nya kita pilih PDF export. Lalu kita klik start. Kita tunggu hingga 100%. Jika sudah 100%, kita bisa cek di file PDF yang sudah terbuat. Nah, cara seperti ini juga bisa dilakukan untuk kita plot tampak sumbu X. Mohon maaf, kita bisa lakukan untuk plot potongan sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk caranya sama. Sekian dari penjelasan pengerjaan UAS BIM 2 yang berkaitan dengan multistory dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.